tahun ini dinyatakan sebagai tahun darurat teater Jepara kan itu dalam tanda kutip itu. Karena memang eksistensinya memang agak ini ya, tahun-tahun ini memang sangat melemah gitu. Jadi untuk tahun ini memang kita masih beruntung, masih punya Lentera, punya Amplok, yang dua komunitas umum itu yang masih ada proses. Yang lain, beberapa teater yang lain, Teras, kemudian teater Lor, teater yang Bang Sri itu ada, masih ada, tetapi berproses di dalam komunitas ini yang melemah. Jadi nanti mungkin butuh sentilan, ayo bikin apa gitu, terus ada proses lagi. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas. Tidak akan kenal teater waktu masuk sekolah SMKI Yogyakarta tahun 2000 di jurusan seni teater. Dari situ saya merasa kok sekolah ada jurusan seni teater ya. Pelajaran ke olah tubuh, pantomim, sastra drama, dan sangat minim untuk pelajaran produktifnya, normatifnya maksud saya. Tapi banyak sekali pelajaran yang produktif. Sampai kemudian waktu kuliah di sastra juga, ketika teman-teman bergelut dengan puisi, dengan novel, dengan cerpen, saya masih asik dengan teater gitu. Masuk ke Sanggar Suto yang di situ mayoritas adalah teman-teman isi jurusan seni teater. Saya belajar di sanggar di situ selama beberapa tahun. Terus kemudian di komunitas di kampus juga. Terus kemudian ada teater Lentera ini yang merupakan kelompok teater umum yang isinya awalnya alumni dari anak-anak teater Amongjiwo yang di SMK Negeri 1 Kedung itu. Seiring perkembangannya, saya mengusulkan ke teman-teman Lentera supaya tidak diisi oleh alumni dari SMK Negeri 1 Kedung aja, tapi yang mau bergabung bisa diterima. Dan bila anjing melengkingkan gonggongannya yang terakhir menatang rangkat dini hari. Kalau di dunia kesenian mungkin sejak kecil suka ke kesenian, gambar, musik. Maksudnya musik itu ya pengen belajar musik, pengen belajar ngelukis, tapi nggak kesampaian gitu. Terus akhirnya ketemu dengan temen yang suka sastra. Awalnya seneng suka sastra, kemudian ya belajar baca puisi, kemudian belajar baca cerpen. Kemudian SMA saya ketemu dengan teman yang suka sastra, saya belajar. Kemudian ketika kuliah ingin ikut UKM sastra waktu itu, tapi saya cari-cari nggak ketemu. Ketemunya dengan UKM teater. Dan akhirnya saya gabung di UKM teater SS ya, sekitar tahun 96. Nama Teras pertama kali kalau tidak salah saya pakai di 2012.
Waktu itu festival monolog Kentut Rujito kalau tidak salah. Saya sudah pakai nama teras tahun 2012 berarti ya. Cuman ya hanya sekedar untuk ikut festival itu waktu itu. Untuk momen saya pilih ketika yang saya anggap mau mulai serius dengan teras adalah di tahun 2014 waktu baca puisi dari pagi sampai pagi. Itu saya anggap teras dalam bentuk serius. Kalau sebelumnya saya anggap sebagai hanya hanya sekedar ikut lomba butuh nama. Nah, kira-kira begitu. Ini kemunculan teater Jepara sudah lama nih, sejak tahun 70-an, mulai senior-senior kita itu sudah muncul teater yang ada di daerah Mogok, Bangsir dan Jepara itu. Terus mulai tahun 80-an dan periode dekade 80-an muncul beberapa komunitas teater yang ada di Jepara, mulai dari perkumpulan Ibnu, terus perkumpulan pemuda yang kemudian membangun komunitas teater seperti Kalinya Makan itu ada SKT, terus teman-teman di pelajar juga banyak tahun 80-an, mulai 84, 85 juga membangun teater, terus berkembang. Kemudian kawan-kawan yang ada di teater umum mulai membangun di daerah-daerah, mulai ada PJJ, ada Dotri, ada komunitas teater Kaperto dan komunitas teater yang lain. Teater di Jepara, khususnya teater modern, saya masuk Jepara itu 98 ya, 98, 99 bikin komunitas teater Gaperto bersama Mas Didit yang sekarang jadi yayasan juga. Pada waktu itu sudah ada SKT. Sama, tahun itu umum yang eksis juga sepertinya hanya SKT waktu itu. Kemudian ada Gaperto itu kan baru. Nah, di luar itu teater-teater sekolah. Jadi memang sepanjang saya di Jepara itu untuk teater di Jepara itu memang yang eksis itu memang teater-teater sekolah. Teater umum itu paling ya nanti muncul alumni sekolah itu. Waktu itu Narji itu sering menggarap musik puisi. Nah, kemudian saya sodori geguritannya Sosro Kartono. Kita nyoba mengenal Sosro Kartono melalui karyanya, bukan tentang silsilahnya, tapi melalui karyanya. Terus kita bikin teatrikalisasi musik puisi waktu itu, Kantong Bolong. Jadi kita kumpulkan karya-karyanya Sosro Kartono, terus kemudian kita bacakan secara dramatic reading, terus kemudian ada hiburannya dengan semacam komedinya juga kita oplos istilahnya, sama tongtek juga kayaknya, terus kemudian sama main wayang karton. Sebisa kami untuk memunculkan itu waktu pentas Lentera pertama kali, garapan pertama kali. Kalau ciri khas untuk Lentera sepertinya belum nemu ya Mas ya. Oh, pentas ini identik dengan teater Lentera, itu sepertinya belum, karena memang kita baru ada sekitar 4 atau 5 produksi dengan bingkisan istimewa kemarin yang kelima ya berarti ya, karena setiap tahun kami capai harus 1
produksi gitu. Misalnya yang kantong bolong itu, terus ya, terus yang kedua itu mateng, terus apa lagi ya, yang 2002 itu kolaborasi sana enggak? Kolaborasi sama Teater Among Jiwo yang pentas di Jogja itu, Celato, itu juga teaternya eksperimental itu, apa ya, eksperimen. Kalau yang kantong bolong itu kan semacam teatrikalisasi puisi ya itu. Yang realis itu baru kemarin Mas, Bingkisan Istimewa kemarin. Karena kadang teman-teman juga garap film juga itu, film indie, film pendek. Bukan. Siapa pelukisnya? Aku tidak tahu. Dugaan Bapak? Satu hal saya pengen buat rekor lah. Buat rekor. Baca puisi dari pagi sampai pagi. Bergantian siapa naik ke panggung baca puisi, siapa naik ke panggung baca puisi, begitu terus. Itu. Jadi baca puisi boleh, ada yang baca cerpen juga, ada yang baca apa ya namanya, sholawatan gitu ya, boleh, karena itu kan juga syair berbahasa Arab kan gitu ya. Saya lebih suka yang lebih banyak eksplorasinya, realis misalnya, eksplorasinya bagaimana menemukan sesuatu yang serealis mungkin. Kalau saya memaknai setting itu tidak hanya sekedar waktu, tidak sekedar setting panggung, tapi termasuk setting budaya. Kemudian berkaitan dengan waktu juga, bukan waktu jam, bukan waktu pagi, siang, sore, tapi waktu kira-kira tahun berapa sih, saat itu budaya seperti apa. Nah, kalau kita mencoba mendekati serealis mungkin kan arahnya ke sana. Atau juga saya juga gini, nek realis bisa juga kita aplikasikan ke saat sekarang, yang serealis saat sekarang. Eksplorasinya di situ, saya lebih suka itu. Kemudian saya ketularan dengan beberapa senior suka mempermainkan naskah. Jadi kalau senior saya dulu mengatakan itu ngerusak naskah. Tapi bukan bukan dalam artian negatif ya merusak itu, tapi gini, menemukan sesuatu yang baru dari naskah itu, atau menemukan bentuk lain dari naskah itu. Jepara sebagai kota kecil ya, dan juga kota yang pojok dengan kemampuan potensi SDM dan juga di wilayah seni pertunjukan juga nggak hebat-hebat banget ya, nanggung. Tetapi dari fondasi tersebut kita coba menanamkan pada kawan-kawan kalau memang ingin meneruskan dan belajar ketenangan ya harus keluar dari Jepara. Dari proses itulah kemudian komitmen konsistensi dari kawan-kawan pelaku itu sendiri yang akhirnya mereka melakukan atau mencapai atau mendapatkan sebuah capaian yang maksimal untuk mereka. Kalau proses manajemennya sendiri ya memang boleh dibilang manajemen tradisional. Itu boleh dibilang manajemen tradisional. Ya sapa sing ana, sapa sing gelem jalan kan gitu. Ya alhamdulillah, misalnya kalau kita koneksi, ada beberapa teman ya yang punya koneksi dengan lain, nah itu yang
mungkin bisa membantu kita. Sponsor misalnya ada yang punya kenalan dengan siapa, bisa dibantu. Mau pentas di sana butuh tempat, dibantu gitu. Tapi overall secara tradisional belum seperti teater besar itu. Terus anggotanya itu kurang lebih ada ya sekitar 20-30 Mas. Tetapi yang aktif sekitar 6 atau 8 orang, di bawah angka 10. Dan setiap kali garapan itu yang terlibat berbeda. Setiap kali garapan tidak harus dari anggota tetap Teater Lentera, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan garapan. Itu salah satu strategi untuk melakukan kaderisasi, juga untuk membangun jaringan lebih luas. Tapi yang saya baca itu ya, kita berteater dengan apa yang kita punya saja, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu itu kita olah. Nah, disitulah ada tim kreatif. Pasti semua juga punya tim kreatif, karena dengan anggota 20 atau 30 yang aktif hanya 8, yang mau rekoso ya itu tim kecil itu pasti. Tapi ketika nanti sudah digelar pentas, nanti teman-teman yang lain pasti datang, habis kerja datang ngerewangi, bikin setting. Kalau enggak ya mereka nyodori, aku ora iso bantu tenaga, aku didit semene nyoh nggo mangan bocah-bocah. Yang lebih banyak protes itu penonton. Yang lebih banyak protes penonton. Kayak tadi misalnya, loh monolog kok yang main 5 orang misalnya, monolog ya 1 orang, kan begitu ya. Banyak yang protes seperti itu. Ya ini kan pertanggungjawaban kreativitas saya ya. Ya saya balik bertanya, boleh enggak kamu ngomong bareng di satu tempat? Boleh, ya sudah. Masing-masing kalian monolog, tapi saya panggungkan. Di mana salahnya kan gitu. Itu misalnya ngerusak naskah. Kalau di Jepara saya dengan teman-teman di sini gelar ketoprak tongtek aja di mana Mas? Ketoprak kok ngono. Ketoprak itu yang ngene iki, waduh begini. Ketoprak itu ya lebare jam 3 iki. Lakone iki rong lebar wis lebar. Pak Nun Sewu. Pemain saya ini mayoritas pelajar. Mereka masih amatir dan sangat amatir. Kalau selesainya jam 3, besok itu mereka harus sekolah, Pak. Itu. Saya harus menyiasati seperti itu. Saya nggak ngoyo-woro terus harus cari tanggapan. Enggak. Tapi memang niat saya untuk ini Mas, ada muatan edukasinya di situ. Yang coba dilakukan oleh teman-teman teater Jepara itu salah satu beberapa tahun terakhir ini kan memang mencoba menggali potensi lokal ya, kemudian itu dikemas secara teater modern. Ya banyak yang bereksperimen di situ, eksperimen dari sisi tata bahasanya, eksperimen dari sisi cerita latarnya, apapun teman-teman mencoba itu. Nah, tapi ini perjalanan ternyata nggak mudah, sampai sekarang juga belum ketemu gitu. Sedikit banyak memang menambah wacana teman-teman tradisi, menyiasati, menyikapi audien yang kekinian, yang milenial, karena anak-anak
generasi milenial ke sini sampai generasi Z ini kalau dipaksa harus menelan konsep-konsep baby boomer itu kan sudah nggak mungkin kan itu. Nonton wayang harus ini semalam gitu kan juga nggak mungkin kan anak-anak sekarang. Nah itulah yang coba ditawarkan oleh teman-teman teater dengan segala kenakalan kreativitasnya. Kalau kemarin kami kalau dari hasil penjualan tiket itu tiketnya laku 260. Kita bikin tiket 300 karena kapasitas gedung. Dengan panitia, dengan relasi undangan ya sekitar ada 300-an lebih sepertinya. Saya melihat di beberapa teman-teman komunitas teater pelajar yang menggelar pentas itu pasti penontonnya di atas 300 mencapai 500. Pada kegiatan Pesta Baratan 2018, pembukaan acara berada di Masjid Al-Makmur Krian. Ada pengalaman yang luar biasa itu ketika Pesta Baratan. Itu memang luar biasa. Itu penontonnya bisa ribuan. Karena memang yang diusung itu kan Ratu Kalinyamat, kemudian dibawa ke panggung. Di situ ada sebuah pertunjukan. Nah itu memang yang nonton ribuan. Saya ngalami sendiri dua kali ya. 2 kali saya garap itu memang penontonnya ribuan. Itu meski dengan meski beda tempat, kemudian beda garapan ya. Sama-sama mengusung Ratu Kalinyamat, cuman beda cerita lah, katakanlah macam itu. Itu penontonnya luar biasa nih itu. Ribuan, jalan-jalan semua macet. Meskipun jalan raya, pentasnya di 10 km itu sudah, jalan rayanya sudah macet. Sepanjang yang saya ikuti dari tahun ke tahun, teater di Jepara itu memang ini naik turunnya drastis gitu. Teman-teman teater di Jepara khususnya itu sangat pede bahwa kami punya ide, punya kreativitas yang nanti bisa memperkaya seni-seni tradisi ini, sehingga eksistensinya masih bisa dipertahankan gitu. Mencari pemain yang jam terbangnya tinggi untuk wilayah di Kabupaten Jepara itu kok sepertinya kesulitan. Apalagi teman-teman teater Lentera juga banyak yang kerja di garmen, kerja di warung, kerja di sekolahan, dan saya sendiri juga kesibukannya sehari-hari juga mengajar. Tanpa keterpaksaan, segalanya hanya akan menjadi masalah garis lurus. Mengapa aku enggak melakukan? Kalau di Jepara ya rata-rata ya ke gedung DKD itu. Kalau di Mayang sendiri nggak ada tempat pentas. Kesulitan kita kan, mohon maaf ya, sampai hari ini bagi kami teater belum bisa menghidupi. Artinya kita harus cari penghidupan lain kan begitu ya. Ketika kita ingin berproses kreatif, ya memang kita harus membagi waktu. Mungkin proses latihan juga cuma 1 jam 2 jam, jadi memang ngejar kualitas juga berat gitu ya, juga berat. Apalagi kalau pemain-pemain baru. Kalau pemain lama sih mungkin
lebih mudah ya. Tapi kalau pemain baru untuk ngejar kualitas memang agak agak susah, sehingga kita sentuh dengan teknis. Kebetulan saya agak tidak dekat meskipun meskipun tahu ya ada dinas di situ, ada dinas, kemudian juga beberapa orang itu juga ada di situ gitu. Cuman agak kurang dekat ini bukan berarti tidak rukun ya, cuman mungkin saya kurang mengakses gitu aja. Kira-kira begitu, lebih banyak dari kantong sendiri. Harapannya ke depan iklim di Jepara pada ranah teater bisa produktif, Pak. Muncul teman-teman kelompok-kelompok teater dan mereka menggelar pentas secara mandiri. Dari situ kita membuka ruang diskusi, kemudian nantinya ke depan akan terlihat, oh bentuknya teater Lentera seperti ini, teater Saron seperti ini, teater Lor seperti ini. Entah dari pola pola penggarapan atau bentuk artistiknya. Harapan kita tidak lagi menghidupi teater, tapi teaterlah gantian yang menghidupi kita. Kira-kira begitu ya, impian seperti Broadway begitu ya, aktor aktris teater itu hidup dengan, konon katanya hidup dengan mewah gitu ya. Penontonnya bukan sesama orang-orang teater, tapi memang ya itu impian. Artinya begini, saya dari dulu terutama dengan teman-teman yang sempat proses bareng menganggap bahwa ya teater itu ya hidup ini kita memang berteater terus kan. Artinya ketika seorang aktor memainkan sebuah peran, dia akan sukses kalau dia benar-benar menjadi peran itu.